sembah kita. Kau ku sembah. Engkau yang layak disembah, Yesus. Biarlah hati kami selalu menyembah-Mu, Tuhan. Kami selalu ingat karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tidak henti-hentinya kami berterima kasih, Yesus. Kami berterima kasih, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami berterima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ya Yesusku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Saya minta supaya kita dapat berdiri. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, Yesus. Lebih lagi naikkan pujian bagi Dia. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Allah kami, hanya bagi-Mu, Tuhan kami. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur, Tuhan. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, Yesus. Mari sembah Dia. Dia Tuhan yang hidup. Dia penyedia. Engkau Allah memberkati setiap kami, Tuhan. Engkau Allah menyertai setiap kami. Engkau yang melindungi setiap kami, Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terpujilah
mulut kami berterima kasih Tuhan. Hati kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau yang dipuji ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Yesus, Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa dahsyat Engkau Tuhan. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami berikan syukur kami ya Tuhan. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku beri syukur bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari Ibu Gembala untuk membuka ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Dengan hati penuh kerinduan untuk melayani Tuhan. Untuk berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus ini kami yang siap beribadah kepada Tuhan. Tuhan ampuni setiap kekurangan, salah dan dosa kami. Layakan kami untuk mempersembahkan persembahan-persembahan rohani kepada Tuhan. Pagi ini kami mau berbuat bakti kepada Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian kami. Dan menyerahkan semua hamba-hambamu yang melayani. Dari pujian, musik, dan media. Pelayan firman Allah semua dalam urapan dan pimpinan roh Tuhan. Menjadi saluran berkat untuk memberkati seluruh jemaat Tuhan. Hamba buka, tabiskan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, tetap bangkit berdiri. Kita menyanyi dan sukacita bersama WA. Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya rindu kalau misal saya bilang, buat yang di rumah juga bisa ikutin ya. Kalau saya bilang tidak terbatas, langsung semuanya sorakan kebesarannya. Boleh? Tidak terbatas? Oke. Kalau saya sorakan tidak terbanding, kita semua mau sorakan kekuatannya.
ya. Kebalik boleh sih sebenarnya. Sama kita mau menyanjung nama Tuhan kan, benar kan? Nah, tapi kan biar seragam ya. Tidak terbatas kebesarannya, tidak terbanding kekuatannya. Oke, boleh ya? Tidak terbatas kebesarannya, tidak terbatas, kebesarannya, tidak terbatas, kebesarannya, tidak terbanding, kekuatan, tidak terbanding. kekuatannya, Paling keras lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Tidak terbanding, kekuatan, tidak terbatas, kebesarannya, tidak terbatas, tidak terbanding. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ketika kita menyerahkan pujian ini, biar itu menjadi seruan iman kita. Amin. Ini pengakuan kita bahwa inilah pribadi Tuhan. Dia yang tidak terbatas kebesarannya. Dia yang tidak terbanding kekuatannya. Tak terbatas kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Sebab Dia Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak diberikan. Benar ya, hanya Tuhan yang layak. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dialah Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sebab Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita gak pernah bisa membayangkan kebesaran Tuhan. Benar? Gak pernah bisa menandingi kekuatannya. Amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Sebab Kau Raja, Engkau megah bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Engkau ajaib. Sorakan semua. Ajaib Kau Tuhan, Dia agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak Dia yang memerintah selamanya. Sorakan Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan setiap kami, Tuhan. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Sorakan Yesus ya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Engkau Tuhan Raja mulia. Engkau yang layak ditinggikan. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sorakan namanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Dia Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja mulia. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Tak terbatas,
Tak terbatas kebesarannya, tak terbanding kekuatannya, tak terbatas kebesarannya, tak terbanding. Kekuatan. Haleluya, itulah Dia, Yesus Tuhan. Sebab Dia yang maha besar, Dia yang maha kuasa. Ada amin semuanya? Kasih tos kanan kiri yuk, kita mau bilang, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Yeay. Oh haleluya. Buat yang di rumah, langsung cari anggota rumah yang lain. Kasih tos, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia apa? Raja segala. Dia Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyang. Yes. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk. Benar ya? Kita berkatakan iman ini. Dia sungguh luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Hey. Lebih semangat lagi. Kita katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalah. Sebab apa? Dia Engkau hidup Tuhan, kau kalahkan maut. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Kita serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namamu Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas. segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sorak-sorak Tuhan kita. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja, Engkau nama segala nama. Amin. 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 Haleluya. Saudara semuanya, biasanya kita akan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Kita persiapkan siap persembahan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersorak, kami bergirang karena Engkau Tuhan yang hidup buat kami Tuhan. Karena Engkau juru selamat kami. Karena Engkau penyedia untuk hidup kami Tuhan. Saat ini kami memberi yang terbaik Bapa. Biarlah kami memberi dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dan Engkau berkenan atas setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa memberi. Haleluya. Amin. Kita nggak perlu ragu ya akan kesetiaan Tuhan. Haleluya, tidak pernah kita ragu.
Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwa kami yakin dan kami percaya Tuhan. Kau tuntun langkahku, sebab Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Dia sumber kuat kita, kuasanya tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saya undang untuk kita semua berdiri. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Tidak pernah kita ragu kesetiaannya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, sebab Dia Kau pegang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan kami sanggup berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami bisa berjalan Tuhan berjalan dari kemuliaan. kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan. Kita mau angkat tangan kita yuk. Kita angkat tangan semuanya. Kuasa-Mu tercurah Bapa. Bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Ku kan berjalan dari kemuliaan. dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kau sumber kuat kami Tuhan. Bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Benar Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Engkau sumber kuat kami Bapa. Kami percaya Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Untuk itu kami mau selalu diam, dekat di mana Engkau tinggal Tuhan.
Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau di hati kami Tuhan. Engkau di pikiran kami Tuhan. Dan bawa kami untuk selalu dekat dengan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Oh. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Engkau yang sanggup Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau. Hidupku hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hati kami, mengerti hati. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Hidupku perlu Engkau, yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Engkau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau yang pulihkan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku, sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mengerti hati kami, mengerti hatiku. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang kami perlu, yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Saya buka semua baik berdiri. Haleluya Yesus, kami
dan hadir dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang mengerti hatiku, sebab hanya Engkau Tuhan yang ku perlu Kau. Ini waktumu Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan, dan bawa kami terbang tinggi Tuhan. Dalam hidupku, bukan manusia tapi Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti, paling mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sekali lagi, kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Kami perlu Kau, dan kami yakin Engkau di samping kami Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau ada dalam hari-hari kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang paling mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu Kau ya Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hati. Roh Kudus berkaryalah dalam hidup setiap kami, dalam hati setiap kami. Hidupku hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang kami perlu Tuhan. Firman-Mu yang kami perlu Tuhan. Dan sebentar kami mau dengan firman-Mu dinyatakan. Kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami. Kami mau persilakan Roh Kudus masuk, berkarya, bikin kami ngerti akan firman-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila segala puji-pujian sembah kami, Engkau berkenan, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, diagungkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ada pujian penyembahan yang luar biasa yang kita sudah diizinkan Tuhan untuk menaikkan. Ada hadirat Tuhan yang dahsyat, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-9. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara juga ingat kita pernah bahas yang ayat 4 sampai 6 ya. Tetapi kita sekarang akan baca Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Yaitu tentang kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Nah, mari sama-sama kita baca. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan baca bersama ya, jadi kita baca bersama-sama. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat yang ke-9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada Bu Yani ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memakai lebih indah lagi Bu Yani. Amin. Ya, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 1 sampai 3 ini mengatakan demikian ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi ini orang Israel sedang dalam perjalanan untuk mencapai tanah Kanaan. Ya, kita sudah tahu ini. Nah, pada konteks yang sama juga, hidup kita secara rohani ini juga merupakan satu perjalanan. Amin. Ya, jadi kita juga bisa disejajarkan dengan orang Israel. Orang Israel ini pada saat itu secara fisik mereka akan menuju ke tanah perjanjian. Nah, bukankah juga hidup kita ini sedang menuju kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Amin. Saya percaya setiap kita telah memegang dan telah memperoleh secara pribadi ada pewahyuan, ada janji-janji Tuhan. Benar ya?
Nah, secara pribadi, jadi tidak sama mungkin satu dengan yang lain. Tapi juga mungkin secara pelayanan, ya, secara gereja, organisasi gereja, atau secara komunitas ada janji-janji Tuhan diucapkan untuk masing-masing kita. Dan kita masing-masing sedang berjalan menggenapi janji itu. Jadi ini paralel dengan perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Ada janji yang sudah Tuhan berikan dan kita mungkin belum melihat atau belum mengalami sepenuhnya, tetapi kita sebagian sudah mulai mengalami, sudah ada yang kita rasakan, ya, tapi masih belum penuh. Ya. Nah, intinya sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sedang dalam perjalanan secara rohani juga. Nah, kemudian ayat yang keempat, 5 dan 6, ini disebutkan mengenai Tuhan mengatakan kepada orang Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu itu Esa. Nah, setelah itu langsung dilanjutkan dengan perintah yang menurut referensi lain, ya, termasuk Tuhan Yesus juga mengatakan ini perintah yang utama dan yang terutama. Ya, kalau kita baca di Perjanjian Baru itu ada di Markus 12 ayat 29 sampai 30 dan kemudian ada di Matius 22 juga ayat 37 sampai 39. Nanti kita akan baca Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri mengutip ulangan ini. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6 ini. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa oh Tuhan Yesus itu datang membawa golden rule. Ya, enggak sepenuhnya salah juga Bapak Ibu, tapi bukan hal yang baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menggenapi karena dia sebagai orang Yahudi, dia menggenapi semua yang ada di kitab Taurat dan di kitab para nabi. Ya, ternyata yang dikutip oleh Tuhan Yesus itu sudah pernah ditulis oleh Musa. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapi hukum itu, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan juga mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, ini disebut golden rule, katanya begitu oleh orang-orang non-Kristen, ya. The golden rule, ada perintah-perintah yang emas, ya. Nah, tetapi ternyata kita temukan di Alkitab perintah ini memang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan baru, tetapi oleh Tuhan Yesus di-highlight, ya, dikonfirmasi lagi bahwa memang ini benar, ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Seruan kepada orang Israel ini. Jadi ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6 ini pertama didahului dengan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi perintah untuk mengasihi Tuhan itu didahului dengan satu statement yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Artinya bukan satu secara bilangan, tetapi lebih kepada satu-satunya. Jadi artinya apa? Tidak ada yang lain selain Tuhan. Ya. Nah, jadi seruan ini oleh saudara-saudara kita juga oleh bahasa Arab disebut tauhid. Ya. Jadi ternyata di Alkitab juga ada seruan tauhid, ya, yaitu bahwa Tuhan itu Esa, satu-satunya. Nah, yang unik mari kita renungkan, mengapa kok seruan mengasihi Tuhan justru didahului dengan Tuhan itu satu-satunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit ilustrasi, ya, dalam hubungan kita sehari-hari bagi yang sudah menikah, ya, dengan suami, istri, atau yang akan menikah dengan calon, ya. Nah, pokoknya hubungan antara pria dan wanita yang akan membina sebuah rumah tangga, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, mau nggak masing-masing itu kalau diduakan? Nah, nggak mau, ya, nggak mau Bapak Ibu, ya. Ada isu tentang poligami, terus kita lihat bapak-bapak kita para pendahulu di Perjanjian Lama kok juga berpoligami, ya, itu nanti pembahasan yang berbeda Bapak Ibu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, saya cuma mengutip perkataannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dari semula tidaklah demikian, tetapi seorang laki-laki akan meninggalkan rumahnya, ayahnya, ibunya, dan
menjadi satu dengan istrinya, dan kemudian keduanya menjadi satu daging. Ini konsep yang justru ada sejak dari kitab Kejadian, Bapak Ibu, ya. Jadi saya nggak akan bahas panjang tentang ini, tapi konsepnya demikian. Jadi salah kalau perjanjian lama boleh, perjanjian baru nggak boleh, itu keliru besar. Sejak dari kitab Kejadian lah, itu lebih lama daripada kitab Torah, Bapak Ibu, ya. Kejadian itu sebelum Torah, ya. Jadi di kitab Kejadian konsepnya Tuhan itu adalah laki-laki menjadi satu dengan seorang wanita, istrinya. Kemudian keduanya menjadi satu daging. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mengapa, apa hubungannya ini? Ternyata kalau satu kasih yang paling tinggi dalam hubungan suami istri itu tidak boleh ada yang lain ternyata. Benar ya? Nah, jadi hanya satu. Ya, suami, dalam hatinya suami itu hanya satu istri itu, dan dalam hatinya istri ya hanya satu suami itu. Atau kalau sudah calon ya mau menikah, ya dia sudah nggak boleh istilahnya lirik-lirik kiri kanan, ya nggak boleh, nanti kepleset jatuh ya. Jadi harus lurus ya, pakai kacamata kuda gitu, hanya satu Bapak Ibu, ya hanya satu. Nah, ternyata ini konsep yang sama ketika perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, itu harus didahului dengan bahwa di dalam individu ini, orang yang diminta mengasihi Tuhan itu tidak boleh ada Tuhan yang lain. Amin. Jadi didahului dengan seruan keesaan. Dengarlah orang Israel, ya kalau di bahasa Ibrani itu Shema Israel. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Itu kalau Bapak Ibu coba dengarkan, seruannya indah Bapak Ibu ya, dilantunkan ya, dilakukan ya, Shema Israel. Jadi seruan bahwa Tuhan itu esa, ya, bahwa Tuhan itu satu. Nah, pada pembahasan sebelumnya saya pernah juga membawakan ayat ini. Di situ saya menekankan tentang bagaimana sih menempatkan Tuhan itu sebagai satu-satunya. Nah, ini saya ulang lagi sedikit Bapak Ibu, bahwa kalau mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, itu memang gak boleh ada yang lain yang kita kasihi pada levelnya Tuhan. Ya tentu saja setelah Tuhan kan ada, kita bisa menyayangi, mengasihi saudara, keluarga, ada Bapak Ibu. Ya itu gereja Tuhan juga diminta, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau nanti kita buka ya di Matius 22 ayat yang ke 37, 38, 39, dan perintah yang kedua yang sama dengan yang itu, Tuhan Yesus juga mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu implikasinya, kelanjutannya. Jadi kita nggak bisa mempertentangkan ini. Ya, tetapi yang pertama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Dan itu didasari dengan bahwa Tuhan itu bagi kita, jadi bagi Erik ya, bagi Pendeta Andrew, bagi Ibu Gembala, ya bagi Kowintona, itu Tuhan cuma satu. Tidak ada yang lain, ya. Tidak Tuhan plus harta, tidak bisa, ya. Atau Tuhan sedikit lebih rendah, ada nama baik, prestis, ya, kemudian kehormatan dan lain-lain. Tapi levelnya sedikit lebih rendah daripada Tuhan, tapi tetap tinggi sekali ya di pandangan satu individu. Oh nggak bisa kalau seperti itu, tetap nggak bisa Bapak Ibu. Jadi yang paling tinggi, yang terutama adalah Tuhan, dan tidak boleh ada yang menyamai Tuhan. Nah, Alkitab sendiri dengan jelas mengatakan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, nggak bisa, nggak bisa. Satu, pilih Mamon atau Tuhan. Nah, dari seruan bahwa Tuhan itu esa, ya kalau bahasa Ibraninya mengatakan ehad. Dari kata ini ada Ahad, Bapak Ibu ya. Ahad itu hari Ahad ya, hari ini hari Ahad. Nah, hari Ahad ini adalah hari pertama minggu ini, dalam satu minggu ini hari pertama. Jadi ehad itu artinya satu, yang pertama, yang utama, yang paling dulu. Nah, jadi Tuhan itu satu. Kemudian baru dilanjutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya jiwa itu pikiran, perasaan, ya kehendak. Nah, lalu yang terakhir ini dikatakan di kitab Ulangan pasal 6 ini dengan segenap kekuatanmu. Tetapi kalau kita lihat kutipan dari Tuhan Yesus mengutipnya dengan segenap akal
budimu. Nah, ini tidak bertentangan Bapak Ibu, atau bukan Tuhan Yesus itu menambah-nambahi, bukan. Tapi sama sebenarnya. Kalau di bahasa aslinya itu disebut meot, artinya dengan semua yang kamu punya. Maka terjemahan di kitab Ulangan dikatakan kekuatan, ya kan, semua yang kita punya ya sak kuate, istilahnya gitu ya. Mau makan ada all you can eat ya, makan sak kuatmu gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dia berkata dengan akal budimu, artinya dengan semua keberadaanmu. Nah, sedikit supaya kita tahu pola pikirnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu, sedikit kita lihat firman yang pernah diucapkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, apabila engkau memandang seorang perempuan dan menginginkannya, engkau sudah berzina dalam hatimu. Jadi artinya Tuhan Yesus itu mau mengatakan perzinahan itu dimulai dari diri orang itu. Yang kelihatan di luar itu cuma ya manifestasinya. Tapi kalau di dalam sudah berzina ya berarti sudah dihitung berzina. Nah, artinya begini, kalau mau mengasihi Tuhan dengan semuanya, dengan sepenuh-penuhnya, itu dimulai dari dalam. Sehingga Tuhan Yesus menggunakan kata akal budi. Nah, ini sebenarnya terjemahannya paralel dengan yang tadi sak kuatmu, yaitu dengan segenap akal budimu, itu artinya sak kuatmu. Kasih Tuhan seberapa, seperti apa, sak kuatmu, ya, kasih Tuhan sak kuatmu. Mari kita lihat di Matius pasal yang ke-22, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Matius 22. Nanti kita kembali lagi ke kitab Ulangan, Matius 22 ayat 37, 38, 39. Ini firman yang tadi yang dikutip kembali oleh Tuhan Yesus. Matius 22, perikopnya berkata hukum yang terutama. Nah, kita akan baca ayat yang ke-37. Ya, saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, perhatikan yang sama dengan itu. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini di kitab Ulangan tidak disebutkan. Karena di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6 itu dilanjutkan dengan penekanan bahwa ini perintah yang penting. Ya, tetapi mari kita lihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini ternyata juga disebut di kitab Torah. Jadi salah kalau ada pandangan seperti ini ya Bapak Ibu. Oh, Allah perjanjian lama itu Allah yang masih kasar dan jahat ya. Isinya bunuh, binasakan, hancurkan, habiskan gitu ya, lenyapkan. Terus kalau yang perjanjian baru, kasihilah, kasihilah. Enggak Bapak Ibu, enggak seperti itu. Itu berarti ya mohon maaf kurang baca ya, kurang baca Alkitab. Makanya harus baca firman Bapak Ibu ya. Baca firman semuanya ya, diulang. Nanti dari Kejadian sampai Wahyu terus diulang lagi. Jadi supaya tahu secara keseluruhan ya. Dan enggak usah yang aneh-aneh, enggak usah cari terjemahan yang aneh-aneh. Syukur puji Tuhan kalau Bapak Ibu bisa punya waktu membaca yang terjemahan yang lain ya. Nah, tetapi Alkitab bahasa Indonesia kita ini sudah hebat Bapak Ibu. Ini proses terjemahannya sudah luar biasa ya. Pakar-pakar yang menerjemahkan ini sudah meneliti, sudah mengkonfirmasi referensi segala macam ya dengan luar biasa. Nah, bahkan sekarang ini ada namanya terjemahan, jadi Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru yang versi kedua yang tahun 2023. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Jadi rupanya dikaji ulang Bapak Ibu ke bahasa-bahasa aslinya pada konteks-konteks tertentu di Alkitab. Yang paling mudah Bapak Ibu bisa lihat kalau di kitab Ayub. Ayub pasal 40 sama 41 kalau nggak salah ya. Di situ ada lukisan tentang buaya, itu versi tahun 1974 Bapak Ibu. Dan lukisan tentang kuda Nil. Tetapi di Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang versi 2023 itu sudah diganti dengan lukisan tentang Behemoth. Behemoth itu padanannya yang kuda Nil tadi itu ya. Nah, jadi zaman dulu itu bukan zaman dulu, maksudnya beberapa waktu yang lalu penerjemah Alkitab ini khawatir kalau
nanti orang bingung, oh apa itu behemoth ya, kan ototnya kuat katanya, ototnya terjalin-jalin, terus hidup di rawa ya, seperti besi katanya. Nah, paling cocok kuda Nil. Ternyata enggak, itu memang behemoth Bapak Ibu ya. Jadi itu memang hewan purbakala. Nah, sekarang sudah dikembalikan yang versi yang paling baru 2023. Alkitab ini, terjemahan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu yang satunya, yang buaya tadi itu diterjemahkan menjadi Leviathan. Jadi sudah persis seperti terjemahan aslinya. Ya. Nah kalau Bapak Ibu mau lihat yang diterjemahkan saidiom-idiomnya, jadi bukan kata per kata, tapi diambil makna sari katanya, itu Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu lebih pas lagi. Nah jadi Bapak Ibu investlah ke hal-hal yang rohani ya, belilah Alkitab, nggak mahal Bapak Ibu ya. Atau ya paling tidak invest kuota ya, cari online ya. Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Intinya begini, saya cuma mau katakan sebelum kita lanjut ya, Alkitab kita ini nggak ada yang salah Bapak Ibu. Ya, saya bukan ngomong 99%, enggak. 100% ini valid dan benar dan bisa digunakan sebagai pedoman hidup sampai saat ini. Semuanya benar yang ditulis di sini. Semakin hari semakin ditemukan bahwa Alkitab ini benar. Tidak ada satupun kesalahan. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu harus mengimani bahwa ini benar. Kalau tidak, nanti repot. Ya, akan ada kecurigaan dan tidak bisa full, tidak bisa 100%. Kita harus yakin, ini benar. Semuanya, saya katakan 100%. Bapak Ibu punya persoalan, pergumulan, mau cari jalan keluar, datang pada Tuhan, cari firman-Nya. Kita akan temukan. Amin. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur punya firman Tuhan ini ya. Nah, mari kita lihat Imamat pasal 19. Ayat yang ke-18. Ini nyambung dengan yang tadi yang dikutip Tuhan Yesus dan perintah yang sama dengan itu yang sama ya, seperti itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lihat Imamat pasal yang ke-19. Imamat pasal 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Ya, oke, saya akan bacakan. Ya, kita sudah lihat ya, ada tayangan, terima kasih multimedia. Nah, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan, perhatikan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan langsung disambung, akulah Tuhan. Jadi artinya begini, dengarkan firman ini ya, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, karena aku ini Tuhan. Artinya yang ngomong ini aku, jadi turutono gitu kira-kira ya. Nah jadi Tuhan Yesus tidak membawa perintah baru Bapak Ibu, tetapi perintah yang memang sudah ada, hanya sama Tuhan Yesus ditegaskan lagi bahwa memang hukum yang terutama dan paling utama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatan atau akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, mari kita lihat kelanjutannya, Bapak Ibu. Oke, nah kita lihat kembali ke kitab Ulangan ya, Bapak Ibu. Ke Ulangan pasal 6 tadi. Nah, Ulangan pasal 6 di ayat yang Ulangan pasal 6 ayat ke kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Di sini dituliskan seperti ini, ayat yang ke-6 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, kemudian ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, lalu ayat 8 ini, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat kehidupan orang Yahudi Ortodoks sampai saat ini, itu mereka melakukan ini secara rupiah.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi mereka, orang-orang Yahudi Ortodoks ini melakukan secara hurufiah. Mereka menaruh tulisan firman di kitab Ulangan ini, yang ayat 4-6 tadi itu dalam satu tempat, dan tempat itu memang betul-betul ditaruh di tiang-tiang rumah mereka, Bapak Ibu, di ambang pintu. Jadi memang mereka melakukannya secara istilahnya letterlek, jadi hurufiah, dilakukan beneran gitu ya. Nah, tetapi apakah sebenarnya maksud Tuhan? Maksud Tuhan itu bahwa perintah ini itu menjadi fondasi dari seluruh firman yang ada di firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya. Nah, kalau namanya fondasi itu berarti dia menjadi dasar, Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ini adalah hukum yang utama dan yang terutama. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa pada kedua hukum ini tergantung. Jadi artinya kalau ini dicabut, yang lain yang tergantung ini jatuh semua. Kitab para nabi dan semua hukum-hukum Taurat yang ada. Nah, jadi dua hal ini Bapak Ibu. Artinya apa? Ini adalah dasar, fondasi. Nah, mari kita lihat kalau kita punya bangunan ya Bapak Ibu, bangunan rumah. Nah, yang namanya fondasi itu letaknya di bawah dan memang dia harus di situ. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat rumah kita atau seperti bangunan yang ada sekarang ya, kita lihat ada ornamen, ada hiasan yang indah, ya, ada keramik, ada ini ada soundproof ya, kemudian ada hiasan-hiasan yang lain ya. Ini luar biasa kan? Ya, ini memang harus di sini tempatnya. Artinya apa? Dia ditempatkan pada tempat yang semestinya supaya rumah itu indah. Nah, apa yang terjadi kalau ini semua yang ada di atas ini terus ditempatkan jadi fondasi. Terus fondasinya ditaruh atas. Jadi apa Bapak Ibu? Ya rumahnya nggak bisa berdiri dan sudah nggak bisa berdiri, jadinya ya, mohon maaf jelek Bapak Ibu, nggak bentuk bangunan ya. Nah, jadi yang namanya fondasi tempatkanlah sebagai fondasi. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi itu dasar. Ya. Nah itu jangan dipindah kemana-mana Bapak Ibu. Terus dasarnya ditaruh yang lain. Ya. Ditaruh misalkan ditaruh ya prestasi-prestasi kita ditaruh di situ gitu ya. Kemudian pujian-pujian orang kita taruh di situ sebagai fondasi. Jadi artinya kita membangun hidup kerohanian bukan atas kasih kepada Tuhan, tapi sesuatu yang lain. Apalagi yang lebih parah, keinginan atau pencapaian dalam hal keuangan misalkan. Kita cari uang ya. Uang itu perlu, uang itu penting Bapak Ibu. Tetapi porsinya bukan fondasi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa misalkan rumah ini ya, atau bangunan gereja ini nggak penting, pilar ini penting, keramiknya penting. Kalau nggak ada kan ya tidak indah ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak pada posisi fondasi. Nggak bisa ini dipindah jadi fondasi, nggak bisa. Nah sama ya, keuangan kemudian pujian orang itu penting. Ya, itu menunjukkan bahwa kita itu di mata manusia itu dipuji dan itu menunjukkan bahwa ada berkat Tuhan atas kita. Tetapi baik keuangan maupun pujian maupun prestasi tidak bisa jadi fondasi Bapak Ibu. Dibalik ya. Fondasinya diisi dengan itu nggak bisa. Jadi dasar kehidupan kekristenan kita itu diganti dengan mencari uang atau keinginan untuk mengumpulkan harta, ya nggak bisa. Kalau itu yang jadi fondasi di bawah atau yang menjadi dasar dari hidup kerohanian kita, maka kehidupan kerohanian kita akan segera runtuh karena salah dasarnya. Jadi dasar hidup rohani itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Maka ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Amsal bahkan mengatakan umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri, dan itu pasti diberikan oleh Tuhan. Tetapi itu bukan dasar, itu bukan fondasi. Ya, ini saya ngomong terus terang Bapak Ibu, dan saya percaya di sini nggak ada ya. Tetapi yang saya lihat di berbagai tempat
dan saya nggak sebut nama atau tempat ya, saya dengar gitu, kemudian saya coba renungkan bahwa ada banyak, ya oke, nggak banyak, sebagian terlalu tajam kalau banyak. Ada sebagian pemberitaan firman yang sebenarnya dasar dari pemberitaan firman itu adalah jadilah kaya supaya engkau tampak diberkati Tuhan. Sebenarnya itu saya simpulkan. Nah, kalau ini yang kita ambil, kita serap Bapak Ibu, maka hidup kerohanian kita akan segera hancur. Yang harus menjadi dasar dari hidup kita adalah kasih kepada Tuhan. Dan kemudian kelanjutannya adalah mengasihi sesama. Ya, jadi saya mohon maaf kalau mungkin firman ini kok tidak kedengaran enak Bapak Ibu di telinga. Tetapi ini bukan interpretasi saya, ini memang Alkitab yang mengatakan. Bahkan bukan dari perjanjian lama saja, Tuhan Yesus mengutip ulang ayat ini. Kalau sampai Tuhan Yesus mengutip satu perintah dari perjanjian lama, dari kitab Taurat, berarti perintah itu memang penting kalau dikutip sampai 2 kali. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi sekali lagi dasar dari hidup kerohanian itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah, yang terakhir, mari kita lihat di perjanjian baru, hal yang sama Tuhan Yesus lakukan sebelum gereja Tuhan itu secara universal berdiri, Bapak Ibu. Nah, apa itu? Mari kita lihat di Yohanes pasal 21. Kita lihat Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Kita langsung lihat ayat yang ke-15, Bapak Ibu. Konteksnya ini adalah Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Ya. Nah, kemudian ketemu dengan murid-muridnya dan percakapan dengan Simon Petrus. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum perintah gembalakanlah domba-dombaku, itu artinya pembentukan gereja Tuhan ya, yang awal, gereja mula-mula. Karena kita tahu bahwa Petrus adalah salah satu dari pemimpin atau soko guru gereja mula-mula. Bahkan secara tradisi, Petrus ini diakui oleh saudara-saudara seiman kita dari denominasi Katolik sebagai paus yang pertama, artinya sebagai pemimpin gereja mula-mula, dan juga oleh gereja ortodok timur ya diakui. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menanyakan dulu, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan sampai 3 kali ya. Saya tidak akan bahas yang poin tentang 3 kali, kenapa kok 3 kali, enggak. Tapi kita fokus ke poin bahwa Yesus menanyai dulu Petrus, engkau mengasihi aku, dan baru setelah itu ada perintah apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu artinya bahwa gereja Tuhan pun didirikan pertama-tama itu atas dasar kasih kepada Tuhan dan bukan yang lain, Bapak Ibu. Nah, saya akhiri firman Tuhan pada hari ini dengan satu penekanan bahwa kalau kita ingin membangun kehidupan kerohanian kita, maka jangan letakkan dasar yang lain, Bapak Ibu. Tetapi letakkanlah kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Maka percayalah, Tuhan itu mengenal kita dan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Kita itu di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan. Apapun yang kita perlukan, doakan. Naikkan dalam doa. Dia pasti cukupi, dia pasti berikan. Ya, Tuhan itu tidak telinganya kurang tajam untuk mendengar dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Apapun yang kita perlukan, apapun kebutuhan kita, naikkan kepada Tuhan. Dia akan jawab. Tetapi terlebih-lebih deh. Dan yang terutama, mari cek, lihatlah hati kita, apakah kasih kepada Allah itu yang paling utama. Itu dulu. Kalau itu yang paling utama, maka percayalah, seumur hidupmu engkau akan dalam jalur berkat, pimpinan, penyertaan, dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan engkau akan dibuat jadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman itu masuk dalam hati kami, pikiran kami. Dan biarlah firman-Mu berbuah Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau menaruh Engkau di tempat yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Engkau pakai beliau dengan luar biasa dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya Bapa. Engkau bawa beliau terbang tinggi Tuhan, menjadi saksi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Kami telah mendengar dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buat yang di rumah, langsung cari anggota rumah yang lain. Kasih tos, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Dia apa? Dia Raja, segala Raja. Amin. Dia takkan tergoyah. Yes. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk. Benar ya? Kita berkatakan iman ini. Dia sungguh luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Hey. Lebih semangat lagi. Kita katakan Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalah. Bapak-bapak, Engkau hidup Tuhan, Kau kalahkan maut. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Kita serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas. Tuhan nama. Yesus nama. Yesus nama di atas Tuhan nama. Yesus. Yesus nama di atas Tuhan nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sorak-sorak Tuhan kita. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja, Engkau nama segala nama. Amin. 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 Haleluya. Saudara semuanya.